menceritakan pengalaman saya tentang berbagi. Pada waktu itu, saya sedang istirahat dengan teman-teman saya yang lain, dan saya melihat satu teman saya yang tidak membawa bekal. Akhirnya saya memutuskan dengan segenap hati saya membaginya dia makanan, lalu kita makan bersama-sama. Sesudah makan bersama, kita bermain bareng. Terima kasih. Hai kakak-kakak dan teman-teman, ini aktivitas Natasha Fira Siswa Tagalog ya. Saya mau menceritakan pengalaman saya tentang perbuatan kasih atau berbagi. Pada saat saya duduk di kelas 4 SD, ketika ujian semester, saya melihat teman yang satu kelas dengan saya tidak membawa pulpen, dan waktu itu juga saya memberi pinjam pulpen ke teman saya supaya teman saya itu bisa ikut ujian, dan akhirnya teman saya bisa ikut ujian sampai selesai. Itu saja ya pengalaman cerita Natasha. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku ingin menceritakan pengalamanku berbagi kepada tetanggaku yang terisolasi mandiri. Jadi beberapa hari ini tetanggaku terisolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Jadi kami pun berbagi bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari sebagai rasa peduli kami kepada mereka. Kami juga berdoa supaya mereka cepat dipulihkan dari COVID-19. Di saat orang-orang menjauhi mereka karena takut terpapar COVID-19, kami tetap mendukung mereka meskipun dari kejauhan. Ya Tuhan, semoga pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Nah teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Dea. Nah, pada hari Minggu ini kita sekolah minggu bareng ya adik-adik. Oh iya adik-adik, udah pada mandi kan? Udah pada makan belum? Nah, pasti udah lah ya. Udah pada rapi, udah cantik, udah pada ganteng. Nah adik-adik, jangan keluar rumah dulu ya kalau misalnya ada hal-hal yang gak penting. Kalau misalnya adik-adik keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Setelah pulang dari luar, adik-adik jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik. Oke? Nah, adik-adik masih ingat gak firman minggu lalu tentang apa ya? Atau tunggu deh, ingat gak kakak sekolah minggunya yang bawa firman siapa aja? Siapa? Kak Firman sama Kak Tita. Iya pinter, masih pada ingat. Tentang apa sih adik-adik? Tentang berbagi. Nah, adik-adik di rumah udah pada berbagi belum? Pasti udah pada berbagi ya, berbagi sama kakak, sama adik, sama opa, sama oma, sama orang-orang di rumah. Karena anak sekolah minggu pinter-pinter. Nah, adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita pada hari ini, Kak Dea mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk. Berdiri. Jangan boboan, jangan duduk, berdiri semuanya. Udah pada siap? Kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian. Happy ya. Musik. Adik-adik, setelah memuji nama Tuhan, kita mau mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ayo, gimana sikap doa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya.
Masih ada ngintip gak? Nggak ada ya? Ya udah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, kami ingin memulai sekolah minggu kami. Tuhan tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik masih semangat semua kan? Kak Dea masih mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi Apabila Kita Sukacita. Tapi sebelumnya adik-adik, masih ingat gak gerakannya? Tepuk paha, tepuk tangan, petik jari, petik jari. Oke? Oke, musik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lebih cepat adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah adik-adik, sekarang ada teman-teman kita nih yang ulang tahun. Dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 4 Juli, ada yang berulang tahun adik-adik. Nah, nama-namanya di slide berikut ya. Pada tanggal 30 Juni adalah Nio Giustanov Pareira. Pada tanggal 1 Juli ada Grace Rinjani. Pada tanggal 2 Juli ada Giselle Naulizeva. Dan pada tanggal 2 Juli ada Brigita Celona Purnama. Pada tanggal 3 Juli ada Kak Ayu. Tanggal 4 Juli ada Jesslyn Vianka. Nah, untuk nama-nama yang ulang tahun tadi, Kak Dea mau ucapin selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersukacita bersama, kita mau bernyanyi bersama. Selamat ulang tahun. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, dan kehormatan. Ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman, Tuhan memberkati. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya. Kita mau bernyanyi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah.
tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa, mau persiapkan hati kita mau dengar firman Tuhan pada hari Minggu ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat-Mu kepada kami. Kalau tadi kami sudah boleh memuji, memuliakan Engkau, sebentar kami ingin bersama-sama untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai kami ya Tuhan, anak-anak-Mu untuk mau mendengar, mau menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kayowan ya Tuhan. Tuhan juga boleh kiranya pakai Kayowan agar Kayowan dapat menyampaikan firman sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam pemerintahan firman ini. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Dipersiapkan adik-adik? Sudah? Kalau sudah, kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Dimulai dari judulnya, Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah adik-adik, sebelum Kayowan mau bahas firmannya, Kayowan mau kasih tahu nih situasi pada saat itu. Kenapa sih Tuhan bisa memberikan kata-kata kita adalah terang, kita adalah garam? Karena pada zaman Romawi saat itu ya, ada kalangan masyarakat tuh lapisannya dari rakyat jelata, karyawannya kerajaan yang nagih-nagihin pajak, mungut cukai, tapi mungut cukainya itu sangat banyak, jadi semakin menyiksa orang-orang yang miskin. Nah, terjadilah pemberontakan di sana, banyak orang-orang miskin yang memberontak. Nah, kita coba buka tadi Alkitabnya di ayat 13. Nah, ayat 13 ini mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Siapa sih yang ngomong? Yang ngomong Tuhan Yesus loh adik-adik. Berarti kita adalah garam dunia. Nah, garam itu kenapa garam ya Kayowan Tuhan Yesus pakainya? Karena garam itu masakan apa aja tuh pakainya garam. Kalau nggak ada garam nggak enak. Dia bisa mengasinkan, memberi rasa yang enak gitu kan. Nah, garam tuh nggak kelihatan kalau dimasakkan. Kayak di sup nih adik-adik. Mama adik-adik bikin sup. Ada nggak sih garamnya Kayowan? Nggak ada. Tapi ketika adik-adik makan supnya yang udah dikasih garam, berasa nggak? Berasa dong. Nah, tapi kalau adik-adik supnya nggak pakai garam, enak nggak ya? Nggak enak. Makanya di ayat 13 dikasih tahu bahwa kamu nggak boleh jadi garam yang tawar. Emang bisa garam tawar? Iya, garam tawar itu kenapa bisa? Karena dia sudah banyak terkontaminasi, sudah tercampur, sudah tidak murni garamnya. Makanya rasa asinnya menghilang. Lah, kan tugasnya garam itu biar menambah rasa asin di dalam masakan. Kalau misalkan dia nggak ada rasa asinnya, terus buat apa dipakai? Percuma kan? Jadi dibuang. Ya, pertama itu, kamu adalah garam dunia. Diingat ya, adik-adik harus menjadi garam. Ya, garam yang memberi rasa asin walau tidak terlihat. Terus ayat ke-14 dan ayat yang ke-15 di sini mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, kalau terang itu misalkan nih, adik-adik merem dulu deh. Merem, adik-adik ngintip-ngintip dikit, pasti kan kelihatan tuh ya ada cahayanya. Nah,
cahaya kecil apapun di tempat gelap akan terlihat. Nah, kalau adik-adik dibilang sama Tuhan, adik-adik adalah terang, adik-adik gak boleh nih bersembunyi. Gak boleh nih adik-adik yang namanya ngumpet-ngumpet, gak boleh. Terang itu terlihat. Jadi adik-adik di dalam kehidupannya adik-adik akan terlihat tuh. Oh, adik-adik tuh terang, ya. Apapun yang dilakukan di hidup adik-adik harus menjadi terang. Karena adik-adik adalah terang dan harus dilakukan. Kan gak boleh terang tuh ditaruh di bawah. Buat apa ditaruh bawah? Siapa yang mau merasakan rasanya terang? Terang itu kan dibutuhkan sama kita manusia agar kita dapat melihat lebih jelas sebagai petunjuk arah yang baik. Bisa dilihat kan, oh di situ kursi, oh di situ meja. Kalau misalkan gak ada terang, adik-adik jalan gitu aja bisa nabrak-nabrak, kakinya adik-adik sakit, luka-luka, jatuh, ya kan? Makanya dibutuhkan terang dan adik-adik adalah terang dunia. Terus ayat yang ke-16, ya kan? Di sini Tuhan Tuhan menyuruh kita supaya kita bercahaya. Tapi bukan bercahaya aja, tapi kita juga harus memberikan dampak yang baik. Cahaya kan sesuatu yang baik. Jadi nggak boleh nih cahayanya malah menyakitkan, ya. Adik-adik kan sudah diberi keselamatan nih sama Tuhan, karena Tuhan adalah terang keselamatan di hidup kita. Jadi kita harus juga membagikan terang keselamatan yang kita sudah miliki ke orang-orang lain, ke sekitar kita. Nah, kalian punya satu video yang mungkin bisa adik-adik lihat nanti, menjadi terang, menjadi garam itu seperti apa sih di kehidupan adik-adik?เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม
ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, adik-adik, gimana tadi laki-lakinya? Dia melakukan apa aja sih? Dia kena siram air. Apakah dia marah? Enggak. Dia lihat di sekitarnya ada pohon apa? Ada pohon yang kering, dibawa sama dia. Pohonnya ditaruh di air yang turun tadi. Terus dia setiap mau berangkat kerja, lihat nih ada ibu-ibu yang dorong gerobaknya susah banget. Dia bantuin dorong. Terus dia ketemu sama anak kecil yang minta-minta buat, ayo om bagi duitnya, aku mau sekolah karena aku nggak bisa sekolah. Dia kasih uangnya dia. Ketika dia kasih duit, uangnya dia banyak nggak sih? Enggak kan? Duitnya juga sedikit, duitnya juga pas-pasan adik-adik. Terus ketika dia makan, ada anjing yang nyamperin dia bagi makanannya dia. Nah, coba kita lihat apa yang dia lakuin. Mungkin orang-orang mikir kayak, ih ini orang sok baik, ini orang mau cari nama atau gimana, dia nggak mikirin dirinya dia sendiri. Ya karena Tuhan juga nggak nyuruh kita seperti itu, karena dia juga sadar kalau Tuhan udah kasih kehidupan buat dia, sudah memberi dia berkat, makanya dia bagi berkatnya. Sama yang tadi Kak Yon bilang, adik-adik sudah terima terang keselamatan, adik-adik bagikan terang keselamatan itu bagi sesama. Gak cuma sesama aja, ya kan, ke lingkungan kita. Kayak tadi tumbuhannya ternyata dikasih air terus menerus, lama-lama dia jadi subur. Peduli lingkungan kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya, siram tanaman, karena kan bumi ini semakin panas. Terus sesama hewan-hewan yang Tuhan titipkan ke kita, yang punya peliharaan di rumah, jangan cuma melihara aja tapi nggak mau kasih makan. Dikasih makan ya anjingnya, kucingnya, atau hewan-hewan lainnya, ikannya. Jangan sampai nanti ikannya kelaparan terus jadinya mati deh, anjingnya kelaparan mati. Nah, dan yang terutama kepada sesama, gak memandang status sosialnya, dia kaya atau miskin, dia cantik jelek, kulitnya hitam putih, sukunya Ambon kah, Batak kah, Jawa kah, orang Depok kah, tidak boleh melihat itu. Kita harus memberikan kasih kepada sesama, menjadi berkat kepada sesama tanpa memandang apapun, karena Tuhan yang memerintahkan kepada kita. Tuhan pun juga tidak pilih-pilih. Adik-adik ini mau Tuhan Yesus selamatin, karena adik-adik ini ganteng, yang jelek nggak mau Tuhan Yesus selamatin, kan tidak seperti itu. Dan Kak Yon mau kasih tahu ke adik-adik gimana sih caranya buat adik-adik tuh menjadi terang, menjadi garam, melakukan tugas tanggung jawabnya adik-adik yang sudah Tuhan Yesus kasih buat kita, dengan cara gampang kok adik-adik sekarang dengan stay di rumah aja, ya kan, nggak bisa keluar rumah Kak Yon, karena aku kan corona, nggak bisa nolongin orang-orang, nggak bisa dorong-dorong gerobak atau ngasih uang ke anak-anak gelandangan. Nggak perlu adik-adik untuk di situasi seperti ini. Adik-adik bisa membantu mama papa adik-adik dengan cara, nih yang pertama tadi, ke hewan peliharaan, bantu untuk kasih makan. Tolong mama papa yang adik-adik bisa lakukan di rumah, entah dari adik-adik makan, cuci piring adik-adik sendiri, atau kalau sudah bisa menyapu, bantuin mamanya menyapu, menyiram tanaman, membantu papanya cuci kendaraannya, atau bikinin minuman buat papanya. Apapun itu yang adik-adik bisa lakukan, di mana adik-adik bisa menjadi berkat, lakukanlah ya. Terus kalau untuk ke teman-teman, karena adik-adik sekolahnya masih di rumah aja, adik-adik bisa loh dengan cara saling sharing materi adik-adik yang dapatkan. Misalkan ada temennya yang kurang mengerti ketika dijelaskan bu guru ketika Zoom di kelas atau Google Meet di kelas,
Adik-adik bisa kasih tahu kamu kurang mengerti di mana, sini aku ajarin kayak gitu. Adik-adik kan bisa telepon, bisa sambil bantu, nggak cuma mentang-mentang belajarnya tuh pakai handphone. Adik-adik cuma habis belajar main aja deh, suka-suka adik-adik. Nah, nggak boleh, bisa kan dengan cara yang tadi, bantuin temennya. Jangan cuma bantu temen push rank aja ya. Kalian ada temen yang melakukan sesuatu yang tidak kalian suka atau tidak baik, kalian harus menegurnya, jangan diomongin di belakang. Dan kalau tegurnya juga nggak boleh sambil marah-marah ya, harus dengan cara yang baik-baik. Contohnya, Kayuan punya temen nih namanya Butet. Si Butet ini anaknya suka nyontek. Ya, kita semua tuh kurang suka. Nah, gimana sih cara negurnya Kayuan? Ngomong sama Butet, menyontek itu tidak baik loh. Gimana kalau kita belajar bersama-sama? Jadi ketika kamu ulangan nanti, kamu akan mengerti. Seperti itu. Terus bullying. Kalau adik-adik melihat bullying, adik-adik harus berani ngomong bahwa itu sesuatu yang salah, itu tidak baik, itu tidak benar. Karena bullying itu tindakan kekerasan yang tidak baik, yang bisa menyakiti korban bullyingnya. Itu aja dari Kayuan hari ini. Jangan lupa bahwa adik-adik adalah terang dan garam dunia. Jadi kita harus menjadi dampak yang baik, jadi berkat yang baik bagi sekitar kita. Oke adik-adik, minggu ini aktivitasnya Kayuan mau ajakin adik-adik untuk challenge. Nah, challenge dari Kayuan minggu ini adalah to do list check. Ya, apaan sih itu? Jadi adik-adik yang pertama tuh, adik-adik bikin dulu nih list-list adik-adik minggu ini bagaimana adik-adik menjadi terang atau menjadi garam bagi sesama adik-adik. Contohnya kayak apa ya? Misalnya kan mau untuk bantuin teman yang gak ngerti materi, mau untuk siram tanaman mama, atau mau tolong mama, tapi tolongnya harus yang jelas ya, misalkan mau nyapu gitu, mau cuci piring, tuh ditulis 5 list aja Kayuan minta. Nah, challenge ini bukan cuma buat adik-adik, tapi juga buat Kayuan. Kayuan juga udah bikin list-list Kayuan yang akan Kayuan kasih cek minggu depan kalau Kayuan sudah melakukan ini. Ya, jadi list Kayuan adalah diding. Oke, kita sama-sama ya komitmen minggu depan adik-adik kirim ke nomor WhatsApp yang sudah ditentukan sama PLKPA untuk kirim aktivitas adik-adik. Kayuan juga akan melakukan apa yang tadi sudah Kayuan list untuk Kayuan lakukan minggu ini supaya kita sama-sama menjadi terang, menjadi garam. Oke, Kayuan tunggu aktivitasnya minggu depan ya. Nah, sekarang kita mau aminkan firman yang telah kita dengar. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya, adik-adik bisa ikuti Kayuan berdoa di dalam hati adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami bahwa kami adalah garam, kami adalah terang dunia, di mana kami harus menjadi berkat bagi sesama kami, bagi lingkungan kami, bagi apapun yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami adalah terang yang dapat dilihat oleh semua orang. Kami adalah garam yang dari kehadiran kami yang mungkin tidak terlihat, tidak terasa, tapi dapat dirasakan bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi garam yang tawar, yang sia-sia, yang akan diinjak-injak orang karena ketidaktaatan kami, karena ketidakbaikan kami ya Tuhan, karena telah banyak dosa yang kami lakukan, tapi kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang terus menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan tadi,
Ingat, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus bisa menerangi dan menggarami dunia melalui tingkah laku kita atau perilaku kita di lingkungan sehari-hari. Untuk meresponi firman Tuhan, Kak Dea mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemaram. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemaram. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Kak Dea minta adik-adik untuk sikap doa yang baik. Adik-adik boleh duduk tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dengan doa syafaat yang dipimpin oleh teman-teman kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, berikan mereka kesehatan, dan berkati juga orang yang sakit di rumah dan di rumah sakit, agar mereka lega sembuh. Makasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Amin. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan karunia-Mu yang Engkau berikan pada kami yang masih bisa kami rasakan sampai ini. Saat ini kami anak-anak-Mu ingin datang dan berdoa di hadapan-Mu. Kami mendoakan bangsa Indonesia, bangsa di mana kami hidup, dengan segenap hati kami memohon kasih dan anugerah-Mu pada bangsa kami Indonesia, supaya senantiasa mendapat perlindungan dari Engkau Bapa. Ya Tuhan, kami memohon jauhkan bangsa kami dari malapetaka, bencana alam, pertikaian, perpecahan. Aturkan kami Tuhan, terutama di masa pandemi virus corona saat ini, agar kami semua rakyat Indonesia selalu patuh dan taat terhadap protokol kesehatan yang dibuat untuk melindungi kami dari pandemi ini. Ya Tuhan, kami berdoa agar bangsa dan negara kami dapat melewati pandemi yang saat ini terjadi. Jangan tidak lupa kami mendoakan juga untuk para pemimpin dan pejabat di Indonesia. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat, akal sehat, dan sertai juga mereka di tiap keputusan yang mereka buat, ya Tuhan, untuk menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tenang, aman, damai, Tuhan. Demikianlah doa yang sudah kami panjatkan, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa mendengar doa kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui barcode atau nomor rekening yang akan ditampilkan setelah ini.
Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang sudah selesai sekolah minggunya. Kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kak Dea ajak adik-adik untuk bernyanyi With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sekali lagi adik-adik. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Adik-adik, kita telah selesai beribadah. Tetaplah lakukan ibadah adik-adik yang sejati di kehidupan adik-adik sehari-hari. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rangkaian ibadah yang boleh terjadi pada hari ini ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh berkati kami semua, lindungi kami dari virus corona ini ya Tuhan, sehingga kami dapat terus sehat dan dapat terus beribadah kepadamu ya Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa adik-adik, kita harus janji iman dengan 10 jari di dada. Gimana adik-adik tangannya? Nih, gini. Sudah siap semua? Oke, Kak Dea hitung ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan, sebut nama adik-adik, Kak Dea. Kak Dea sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.